Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menulungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, sebab kasih setiamu di dalam langkah kehidupan kami tidak pernah berubah, tidak pernah selesai. Hari ini, detik ini, nyatalah kuasamu, jadilah kehendakmu. Tuhan berkati lawat kami akan menyembahmu. Tuhan persiapkan kami, sehingga kami tidak saja datang menjadi rutinitas, tapi benar-benar Kau hadir bertahta, Kau melawat kami, Kau memberkati kami. Dan hari ini, detik ini, urapan terjadi, lawatan terjadi, umat yang datang, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat dilepaskan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Kami bersyukur, kami
datang memuji-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau nyata dalamku, berkuasa penuh. Kau memberkati hidupku, Kau menjamin langkah hidupku. Haleluya. Mari Bapa, mari Yesus, mari Allah Roh Kudus datang dan bertahta. Mari nyatakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dengan imanmu mari nyatakan dengan kesungguhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan. Yes. Setiap waktu, yang pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang Yesus berikan. Amin. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Kami renungkan kebaikan-Mu nyata dalam hidupku, Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Mari datang dan bertata, mari lawat dan berkati kami. Haleluya. Ya rara masandara raramo, ya rara masigi ya rara urabatakara ya raramo, ya rara masandara rasa. Tuhan, datang dan berkata, lawatlah umatmu, lawatlah umatmu, dan curahkan berkat-Mu bagi umatmu. Ya rara masandara ramo, ya rara mashe, ya rara mashe Adonai Elohim. Mari datang dan berkata. Hari ini detik ini kami undang empat bala tentara malaikat besar turun berkata di bawah kepemimpinan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Ya rara masyarabo, ya rara masyandara rabasyo, ira karama sandara la ya rara Sekina rabataka ya rara baba, urarama ya rara. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hari ini detik ini Tuhan, kami tidak kuat, kami tidak mampu untuk melihat hari depan. Tapi ketika Kau hidup, Kau bertahta. Hari ini kami mau nyatakan dengan iman, nyatalah kuasa-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam langkah kehidupan kami. Siapakah kami, Yesus? Kami hanyalah debu dan tanah. Terima kasih Bapa. Kalau seminggu Kau boleh pimpin, kalau seminggu Kau boleh berkarya di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Angkat kuk yang ada di pundak kami. Mari Tuhan Yesus, mari Allah Roh Kudus. Kau berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Hari ini detik ini lawat. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi hidup kami. Ya Bapa, nyata dan berkati umat-Mu. Amin. Thank you Lord. Mari Bapa, mari Yesus, mari Allah Roh Kudus. Ini pengakuan umat-Mu, ini pengakuan umat-Mu Bapa. Thank you Lord, thank you Lord. Mari nyatakan, inilah yang
ku renungkan. Amin. Setiap amin. Ini pengakuan umat-Mu Bapa. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis. Amin. Yes. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari jemaat Ciplas saja naikkan, angkat hatimu buat Tuhan. Inilah yang ku renung. Yes. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Dengar Tuhan Yesus. Amin. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari katakan dengan imanmu yang yes. Ku renung setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis. Tuhan Yesus, jadikan umat-Mu manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Nyatakan lebih sungguh ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hati kami, dan hatiku dan hati kami Tuhan Yesus, ya, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya, Kau segalanya bagi kami. Tidak ada Allah seperti-Mu yang datang dan bertata, yang datang dan berkuasa menjamin hidup kami, Tuhan. Ira, ira, ramamu.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Irabashandara baba 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 baba. Irarara bashandara baba 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 baba. Irarara baba. Irarara bashandara baba. Orarara bashikiara maso. Ararara bayarara bashandara. Irarara urabata kayarara bashandara maso. Kau termulia, kau teragung, kau termanis, engkau yang bertata di bumi di surga. Iya rarararara bashandara bor, urarara batakaya rararara bashandara bor, urarararara, ya kira rararara bara, ya rarararara bashandara maso. Glory, glory, glory. Yes, yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mari lawat, 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 jamah-jamah dalam nama Yesus. Ya rara mata kaya rara. Rara bata kaya rara mashandara rara baba bangu. Yes. Yes. Mari nyatakan dengan imanmu. Nyatakan dengan imanmu. Yes. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Dengan iman sambil bangkit berdiri, nyatakan lebih lagi. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu alami. Mari nyatakan Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya Yesus. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya Engkau. Mujizatmu ku alami sekarang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ya Rabbabo, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau boleh menjamah kami hari ini, detik ini. Dengan iman kami mau melompat buatmu, sama seperti Daud melompat di hadapan para musuhnya. Hari ini, detik ini, nyatalah kuasamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
Ketika kami menyerahkan langkah kehidupan kami, tidak ada yang sia-sia, tidak ada hampa, tidak ada fana, tetapi berkenan, kudus di hadapan-Mu. Hari ini, detik ini, kami ikrarkan apa yang kami lepas di bumi akan terlepas di sorga. Dan hari ini, detik ini, dengan deklarasi janji iman, hari ini, detik ini, apa yang kami ikat di bumi, Bapa cover di sorga. Meteraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap melompat. Masing-masing umat Tuhan yang dilawat sama-sama nyatakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Seberapa banyak tepuk tanganmu di atas kepala, kita boleh tos kanan kiri kita. Engkau dahsyat, Yesus luar biasa. Yes, nyatakan, nyatakan. Oke, kita siap tepuk tangan. Kita mau melompat buat Tuhan. Mari nyatakan, mari panci-panci dikibarkan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari simak bersorak buat Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Yes. Mari tanganmu diangkat. Kibarkan buat Tuhan Yesus bahwa Dia baik. soraklah haleluya, soraklah haleluya, Haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang saudara siapa? Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan nyata. Dapat ku mengikat, ku puji Tuhan. Sama sekali lagi, haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Dapat ku mengikat, Mari cipta sorak, haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, Haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Biar cepat saja, nyatakan. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah
haleluya, Berapa banyak yang dilawat Tuhan, boleh lambaikan tangan di atas kepalamu. Oh haleluya, Yesus dahsyat bagimu dan bagi saya. Saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam pengumuman dan doa syafaat, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan hari ini persembahan akan dilayankan 2 kali. Pertama untuk persembahan diakonia, menunjang pekerjaan Tuhan yang berada di GBI Ciplas. Dan persembahan yang kedua adalah persembahan umum. Segala sesuatu yang saudara berikan, tanya Tuhan, Tuhan saya mau kasih yang mana? Yang biru, yang merah, atau yang hijau? Itu kasih buat Tuhan. Oke? Kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa, hari ini detik ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan kanan yang menggenggam rupiah. Hari ini detik ini ubah rupiah itu menjadi jutaan, biliunan, miliaran untuk pelebaran kerajaan Tuhan di GBI Ciplas, supaya nyatalah kuasamu yang difirmankan. Segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam langkah kehidupan kami orang percaya. Hari ini kami siap memberi, kami siap bersuka cita. Hari ini yang memberi dengan kekurangan, Tuhan akan lipat kali gandakan. Tuhan akan berkati pekerjaanmu, Tuhan berkati keluar masukmu, Tuhan berkati lumbungmu, garammu, tidak pernah kekurangan. Dan setiap ragi-ragi penyumbat, ikat, patahkan, hancurkan, move dalam tangga Tartarus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini detik ini dengan sukacita, sama seperti janda Sarfat, kami akan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi. Haleluya, amin. Dengan imanmu, masukkan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Mari nyatakan dengan imanmu. Tiap langkah pipi ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali
aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku. Yes. Amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah Yes. Dengan imanmu katakan, hatiku tetap tenang teguh. Yes. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Yesus, di rumah Yesus surga yang bakal. Terima kasih untuk pemberian saudara. Tuhan memberkati. Hari ini, detik ini, kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati kita. Seperti biasa di minggu ketiga kita akan mendengarkan khotbah dari Gembala Sidang kita, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini yang baik yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan, sampai kami masuk lagi dalam hari Sabat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat segala berkat-berkat-Mu yang melimpah. Kami mengucap syukur buat segala pemeliharaan-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, berbakti memuji membesarkan nama-Mu, bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, segala pujian hormat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau bersyafaat Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya Tuhan, di mana hamba-hamba-Mu ini Engkau tempatkan dalam pelayanan Tuhan. Biar Engkau menyertai, berikan kekuatan kesehatan yang prima kepada setiap mereka Tuhan. Biarlah pada saat mereka Tuhan melayani Tuhan, tanda heran dan mujizat-Mu terjadi Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa terjadi Tuhan. Seperti yang Engkau sudah firmankan melalui gembala kami Tuhan. Ini saatnya, ini eranya Tuhan, ini waktunya Tuhan. Pencurahan Pentakosta yang ketiga Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia Tuhan akan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk gembala kami CK10 Tuhan, Bapak Isang Ciputra Tuhan, dan wakilnya Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati mereka Tuhan. Dimanapun Engkau tempatkan mereka juga Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan-Mu nyata buat mereka. Juga keluarga besarnya dimanapun mereka berada Tuhan. Bagi Ibu Gembala kami yang sedang ada di luar negeri Tuhan, Engkau juga memberkati dia Tuhan. Engkau jaga dan pelihara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami mengucap syukur, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini yang kami kasihi Tuhan. Pak Ricci Tuhan, Manaha Tuhan, dan keluarganya Tuhan. Juga wakil gembala di tempat ini, Bapak Hendra Tuhan dan keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Berhasil apa yang mereka kerjakan Tuhan. Usaha segala apa yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sebagai perpanjangan tangan untuk melayani kami di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat para pengerja-Mu juga yang ada di tempat ini. Bahkan kami mengucap syukur buat jemaat-Mu yang ada di GBI Ciplas ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Engkau catat mereka sebagai orang-orang yang setia dalam melayani, dalam beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami mau melihat Tuhan
Tangan Tuhan yang dahsyat sungguh memberkati bangsa kami Tuhan, meluputkan bangsa kami dari segala hal yang tidak baik menjelang tahun pemilu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan seperti halnya Engkau sudah memilih presiden kami yang kami kasihi Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan. Biarlah juga Engkau memilih yang berikutnya Tuhan di tahun 2024 nanti Tuhan. Pemimpin yang baik, pemimpin yang sungguh Tuhan bekerja untuk bangsa dan negara. Dan kami akan melihat bangsa kami akan terus naik Tuhan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar Tuhan. Karena juga ada anak-anak Tuhan di dalamnya yang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang baik yang Engkau kerjakan atas bangsa dan negara kami. Engkau memberkati TNI dan Polri Tuhan, biarlah mereka bisa bersinergi bersama Tuhan, bahu-membahu menjaga keamanan dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan juga buat pelayan yang sudah mengambil bagian Tuhan pada pagi hari ini. Berkat-Mu Tuhan besar atas mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk persembahan yang sudah boleh diberikan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati lagi rupiah-rupiah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Kami buka lebar-lebar hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Aplikasi Alkitab YouVersion yang telah di-download lebih dari 500 juta menyatakan bahwa ayat yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2022 berdasarkan pemakai di seluruh dunia adalah Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pembaca Alkitab di seluruh dunia sepanjang tahun 2022 mengharapkan dan mendoakan terjadinya kemenangan. Artinya menjadi pemenang. Haleluya. Tuhan menjawab doa dan harapan itu dengan berkata, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Haleluya. Siapa yang dimaksudkan dengan pemenang ini? Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata menang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mengalahkan musuh, lawan, saingan. Yang kedua, memperoleh hadiah atau pendapatan. Yang ketiga, tekun, rajin, tidak tergesa-gesa. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata menang diterjemahkan sebagai triumphant, yang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, great victory, kemenangan besar. Yang kedua, great achievement, pencapaian atau keberhasilan besar. Yang ketiga, successful, sangat sukses. Yang keempat, rejoice, bergembira. Yang kelima, joy, sukacita. Perlu dicatat, arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan dengan triumphant tadi tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi atau berkat secara pribadi. Memang iblis bekerja dengan tipu muslihat yang membuat orang-orang memusatkan hati dan pikirannya pada definisi sukses secara dunia yang berkonotasi pada materi dan fokusnya adalah keuntungan pribadi. Iblis mendorong orang-orang untuk hidup sukses dan menghalalkan segala cara yang tentunya di luar dari kebenaran firman Tuhan. Perlu dicatat, kita juga berbicara tentang berkat materi. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, tetapi untuk digunakan bagi penginjilan, pemuritan, membantu orang-orang miskin, dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan berkat materi yang bukan untuk kepentingan pribadi saja. Tuhan menghendaki agar kita bangkit dan menjadi pemenang.
Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pemenang? Sesuai dengan ayat tema kita, 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini jelas dituliskan bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan, ditolak, disalahfahami oleh banyak orang, mengalami pencobaan, atau masa-masa sengsara? Jawabnya adalah tidak. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dia harus disalibkan. Dihujat oleh ahli Taurat, oleh para imam, orang yang lalu lalang, bahkan salah satu penjahat yang di sebelahnya ikut menghujat dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Ada pertanyaan, bagaimana Tuhan Yesus mati justru menjadi pemenang? Ibrani 2 ayat 14b sampai dengan 15 berkata, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Di sini dengan jelas dituliskan, justru oleh karena Tuhan Yesus mati, Dia keluar sebagai pemenang. Yesus mengalahkan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dari kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi untuk menyelamatkan kita dari mati kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus harus mati. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mati, maka Dia adalah sang pemenang. Yesus mati menjadi pemenang melalui jalan salib. Karena Tuhan Yesus menjadi pemenang melalui jalan salib, maka kita sebagai murid-muridnya, yaitu orang yang hidup sama seperti Kristuslah hidup, untuk menjadi pemenang, kita juga harus melalui jalan salib atau pikul salib. Memang berita tentang pikul salib atau jalan salib ini sudah tidak populer bagi sebagian orang Kristen. Mereka mengira untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup semau gue. Sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi pemenang kita harus melalui jalan salib. Dia yang harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Artinya kedagingan kita harus mati dan manusia roh kita harus semakin kuat. Untuk itu kita harus terus diproses, dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus sehingga menjadi serupa dengan gambar Yesus. Proses pengudusan atau sanctification ini pasti sangat menyakitkan bagi kedagingan kita. Itulah yang disebutkan jalan salib atau pikul salib. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus juga mengalami jalan salib atau pikul salib untuk menjadi pemenang. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus bersaksi bagaimana ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yaitu Firdaus, dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena perkataan-perkataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya pun mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Supaya saya tidak sombong, Tuhan juga berikan duri dalam daging. Sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang disebut jalan salib atau pikul salib. Saya rela dan saya mengerti untuk menjadi pemenang harus mengalami ini. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Lukas 12 ayat 4 dan 5 adalah pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saya akan berkata kepada kita semua, takutilah sang pemenang, Yesus Kristus. Sebab ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8:13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Memasuki tahun 2023 yang berat ini, kita percaya kita tidak akan kekurangan suatu apapun karena kita takut akan Dia. Haleluya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Yang mau takut akan Tuhan katakan amin. Pesan Tuhan buat kita semua, bahwa kita harus bangkit, jadilah pemenang dalam hal unity. Dalam Yohanes 17 yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, yaitu kita-kita ini, supaya mereka, yaitu kita-kita ini menjadi satu. Kalau mereka atau kita-kita ini sudah sempurna menjadi satu, dunia akan melihat, dunia akan tahu, dan dunia akan percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, yaitu kita-kita ini. Sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini berarti kalau kita menjadi satu, kalau kita unity, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya ingat awal tahun 2000, saya pernah ditegur Tuhan dengan kata-kata yang keras. Niko, kamu sombong, kamu arogan. Tuhan melihat karena pelayanan yang sukses membuat saya menjadi sombong, arogan, sehingga membuat banyak hamba-hamba Tuhan hatinya terluka karena banyak jemaat-jemaatnya yang pindah ke gereja kita. Saya tidak merasa kalau saya begitu arogan, sombong, sampai Tuhan menegur saya dengan keras. Saya menangis, saya bertobat, dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan berkata, ada 2 hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama, saya harus menurunkan nama gereja Betani yang saya banggakan. Yang kedua, saya harus minta maaf kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Saya melakukan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba roh rekonsiliasi turun antara gereja kita dengan gereja-gereja lainnya. Dan juga di antara gereja-gereja lain tadi. Di tengah-tengah rekonsiliasi itu, tiba-tiba roh doa turun di Indonesia. Saya ingat tahun 2003 ada NPC, National Prayer Conference di Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu diikuti terbentuknya menara-menara doa dan rumah-rumah doa di Indonesia. Revival terjadi, Indonesia mengalami transformasi. Haleluya! Unity merupakan faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita sekarang berada dalam era Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pada waktu zaman Elia, terjadi peristiwa pertobatan bangsa Israel. Orang-orang Israel ini bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Pada waktu zaman Raja Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel, bangsa Israel melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan karena mereka menyembah Baal. Elia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat kembali. Untuk itu, Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera di hadapan seluruh orang Israel. Elia menantang nabi-nabi Baal sebagai berikut. Nabi-nabi Baal dan Elia masing-masing akan diberi seekor lembu. Lembu itu akan disembelih dan dipotong-potong dan ditaruh di atas kayu bakar. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Setelah itu, nabi-nabi Baal disuruh memanggil Allahnya untuk minta api, untuk membakar persembahannya. Dan Elia akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat berseru, baiklah demikian, setuju. Waktu bagian nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka untuk minta api, ternyata sampai sore hari api tidak turun. Waktu bagian Elia, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Yang kedua, Elia menaruh kayu api dan potongan-potongan lembu di atasnya. Dan yang ketiga, Elia menyuruh menyiramkan ke atas kurban bakaran dan kayu api itu dengan 12 buyung air. Dan yang keempat, setelah itu Elia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang
bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Terjadi pertobatan secara besar-besaran. Haleluya! Jadi, sebelum Elia berdoa, dia membuat mezbah dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel yang berbicara tentang unity. Sekali lagi, unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini kita perlu lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Hari-hari ini sedang terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Wilmore, Kentucky. Dan itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk Lee University, Church of God, dan juga terjadi di ORU, Oral Roberts University. Kebangunan rohani ini dimulai ketika mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity, dan kemudian api Tuhan yang kita kenal dengan api Pentakosta ketiga turun. Dan mereka hari-hari ini berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini yang kita sebut dengan restorasi Pondok Daud. Terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, revival sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan di Amerika. Hari-hari ini kita harus banyak berada di menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Anak-anak muda, Opa minta kamu semua masuk menara doa. Seperti nubuatan dari Cindy Jacob tahun 2018 di SICC. Ketika api Pentakosta ketiga turun, bahwa gerakan ini akan terjadi dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan itu adalah Amerika Serikat. Sehingga saya mempersiapkan di Amerika kegerakan melalui Church of God, melalui Oral Roberts University, dan saat ini sedang membangun The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Karena Tuhan berbicara bahwa melalui Amerika, kegerakan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang nubuatan itu sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika Serikat. Dan itu akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Hal ini akan mengakibatkan bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa.
ini akan mengakibatkan penyelesaian amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Korea lama sengkara bala 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 bala. Korea lama bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Aba, Bapa. Kami berdoa bersama-sama hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai rumah doamu. Kami akan masuk dalam menara-menara doa. Untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hamba-Mu percaya hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang turun. Sedang turun. Ya Tuhan, di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia hari-hari turun. Turun. Oh, kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abah. Jadikan kami sebagai rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan Yesus pada kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Abah. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itulah Engkau ya Abah. Itu Engkau Abah. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing.
Jangan menyimpan dosa. Kita harus tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Buka. Minta ampun kalau Tuhan ingatkan. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abba. Terima kasih ya Tuhan. Oh, rabababababa. Hamba berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Yang sakit boleh angkat tangan. Terimalah berkat, kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapi kami ya Abba. Urapi kami. Urapan Tuhan turun. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.